Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Aldino. Di sini saya akan menerangkan materi dari bab 5 dan juga bab 10. Lalu di materi bab 5 ini terdapat kisah atau teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, pertama itu ada teori perdagangan. Petanya itu adalah ketika yang pertama itu petanya adalah teori Gujarat. Teori Gujarat itu adalah ketika para pedagang dari India, Gujarat, datang ke Nusantara. Lalu yang kedua itu adalah petanya dari Persia. Nah, dari Persia itu ketika para kaum muslimin di Persia atau Syiah juga datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan. Lalu dari Cina. Nah, dari Cina ini adalah ketika Laksamana Cheng Ho dan juga beberapa pedagang dari timur itu datang ke Nusantara untuk melakukan perdagangan dan juga mengenalkan budaya Islam dan juga untuk menunjukkan bahwa negara kerajaan-kerajaan di Cina itu lebih maju dibandingkan di Nusantara. Nah, lalu yang keempat adalah teori Arab. Nah, teori Arab itu adalah ketika para pedagang dari Arab melakukan perjalanan jauh ke Nusantara dengan menjual bahan rempah-rempah. Lalu di sana pun mereka menetap. Nah, setelah menetap, mereka pun mulai menyebarkan agama Islam di sana. Lalu selain teori perdagangan, ada juga teori perkawinan. Nah, teori perkawinan itu ketika para pedagang yang tadinya diam di Nusantara mulai mendirikan pondok-pondok kecil atau perkampungan kecil di Nusantara. Nah, perkampungan kecil ini pun mulai berkembang menjadi besar akibat para pedagang yang menikahi perempuan-perempuan di Nusantara. Lalu setelah itu ada juga kawinan, ya pendidikan. Pendidikan itu berdiri ketika para perkampungan ini tuh sudah besar dan juga mulai melakukan mulai menyebarkan ajaran agama Islam melalui pendidikan. Lalu setelah pendidikan itu ada politik dan kekuasaan. Contohnya tuh kalau politik dan kekuasaan itu ada di Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu menikahi para putri dari setiap kerajaan yang ada di Nusantara untuk dapat menyebarkan agama Islam ke rakyat-rakyat bawahnya. Lalu di sini ada bab 10. Bab 10 itu tentang Wali Songo. Wali Songo itu adalah wali yang 9. Nah, Wali Songo yang pertama itu ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu datang dari Persia untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, setelah Sunan Gresik juga menyampaikan ajaran Islam, metode penyampaian menyebarkan agama Islamnya itu melalui pendidikan, juga pengobatan dan membantu pangan kerajaan Mataram Islam. Lalu setelah Sunan Gresik itu ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel itu adalah gurunya para sunan, karena Sunan Ampel itu mendirikan pesantren yang berada di Ampel. Jadi Sunan Ampel itu menggunakan metode pendidikan dan juga bantuan sosial. Lalu setelah Sunan Ampel itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang itu sesuai namanya, yaitu alat musik bonang, menggunakan kesenian seperti membuat pertunjukan kesenian, dan juga upahnya itu bukan dibayar oleh uang melainkan menggunakan sahadat. Lalu yang sudah bonang itu ada Sunan Giri. Nah, Sunan Giri sendiri sama menggunakan pendekatan sosialnya itu ya kesenian. Setelah kesenian itu ada pangan. Setelah pangan juga ada
ini wayang, ilmu wayang juga yang ilmu termasuk kesenian. Lalu setelah Sunan Giri itu ada Sunan Derajat. Derajat itu adalah Sunan yang sangat toleransi terhadap Hindu Buddha. Bahkan Derajat juga melarang penyembelihan sapi ketika itu karena untuk menghargai umat Hindu dan Buddha. Dan juga yang Sunan Derajat ini melakukan metodenya seperti bantuan-bantuan sosial, ya, membiayai kaum duafa, kaum yatim piatu, dan juga membantu stabilitas pangan di Nusantara. Lalu setelah Sunan Derajat ada Sunan Kudus. Sunan Kudus itu menggunakan alat kesenian. Setelah Sunan Kudus ada Sunan Kalijaga. Kalijaga juga sama menggunakan kesenian seperti wayang, dan juga Sunan Kalijaga ini ingin menyatukan filosofis Islam dan juga Jawa. Lalu setelah Sunan Kalijaga ada juga Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini dakwahnya itu dia ke pelosok-pelosok desa. Setelah ke pelosok desa, dia membantu pertanian di sana untuk menstabilkan pangan dan juga menggunakan kesenian wayang. Lalu setelah Sunan Muria ada Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini dia menikahi para putri di setiap kerajaan. Lalu dia pun menjadi raja tertinggi, dan contoh kerajaannya adalah kerajaan di Banten. Nah, setelah itu tuh Cirebon. Nah, setelah itu Sunan Gunung Jati pun mulai menyebarkan agama Islam terhadap rakyat-rakyat yang berada di bawahnya. Nah, jadi apa yang bisa diambil dari pelajaran sunan-sunan tersebut, yaitu yang pertama, kita harus gigih dan juga tidak pantang menyerah. Lalu setelah itu kita juga harus toleransi yang tinggi antar umat beragama, dan juga jangan terlalu radikal, ya pokoknya kita itu harus pantang menyerah, terus kita harus semangat, gigih dalam menekuni ilmu-ilmu, dan juga kita harus berbakti. Sekian dari saya, Muhammad Fauzan Aldino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.